Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, jumpa lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Pamekasan di Sampan, saatnya mengulas pengawasan. Nah, pada kesempatan kali ini ada yang baru nih. Biasanya kan hostnya Mbak Vika atau Mas Iling. Hari ini saya ditugaskan untuk menghosti mewawancarai Ketua KPU Kabupaten Pamekasan. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mas. Alhamdulillah ini ya. Pada kesempatan ini kita akan mengulas tentang DPB, Daftar Pemilih Berkelanjutan. Setelah tadi koordinasi dengan Dukcapil, dengan Bawaslu, bagaimana sih tanggapan Bapak terkait DPB saat ini yang sudah mau memasuki ya Pak? Ya, di triwulan kedua. Ini apa kendala selama proses DPBB itu, Pak? Alhamdulillah PDBB pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini berjalan lancar, baik di triwulan pertama maupun persiapan menghadapi pada triwulan kedua. Kalau hambatannya di lapangan sih normatif saja. Ada yang pindah sementara ke beberapa kecamatan, ada yang pindah desa, hanya sebatas formalitas saja kendalanya. Nah, sebelumnya ini kan banyak sahabat Bawaslu, sahabat Sampan ini kan belum tahu ini Pak, apa sih PDBB, apa bedanya dengan DPT yang sebelumnya gitu Pak ya? Ya. Bisa dijelaskan dulu. Baik, PDBB ini adalah amanah dari PKPU nomor 1 tahun 2025, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, yang juga merupakan program prioritas nasional yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo. PDBB ini untuk memastikan bahwa data pemilih itu betul-betul akurat, yang dalam amanah PKPU itu dilakukan tiap 3 bulan sekali. Jadi pada bulan Januari, Februari, Maret, pada rapat plenonya, penetapannya itu dilaksanakan pada bulan April. Itu pada triwulan pertama. Sekarang sudah memasuki triwulan kedua. April, Mei, Juni, ini triwulan kedua. Nanti insya Allah KPU akan melaksanakan rapat pleno PDBB triwulan kedua pada bulan Juli. Tanggal 1 bulan Juni 2026. Selama ini Pak, apa temuan ketika PDBB dilakukan di lapangan itu? Ya. Pertama, kita alhamdulillah di Kabupaten Pamekasan ini banyak terbantu adanya aplikasi Sipakades. Sipakades itu membantu kami dalam melakukan pencocokan dan penelitian di lapangan, apakah data personal itu pindah atau meninggal, atau memenuhi syarat, atau TMS tidak memenuhi syarat. Itu yang pertama, kami terbantu dengan adanya aplikasi. Yang kedua, aplikasi ini tidak serta-merta ada, ini kendalanya ya, tidak serta-merta ada di tiap desa kelurahan. Desa kelurahan itu kan ada 189. Rata-rata kalau kelurahan itu hampir ada semua. Kelurahan di Pamekasan itu ada 11. Itulah kendalanya seperti itu. Tidak semua aplikasi itu ada di tiap desa. Jadi belum merata ya Pak? Belum merata. Nah, kalau boleh tahu daftar yang kemudian dilakukan untuk dilakukan pemutahiran itu dapat dari mana KPU-nya Pak? KPU itu tiap bulannya mendapatkan saran perbaikan atau himbauan, surat himbauan dari Bawaslu. Sungguh Bawaslu itu sangat aktif sekali ya untuk melakukan himbauan ke KPU Kabupaten Pamekasan. Untuk TW2 ini ada 1 sarper dan ada 3 himbauan untuk kami lakukan coptas di bawah. Dan alhamdulillah sudah kami laksanakan semuanya. Saran perbaikan atau himbauannya lebih seringnya di hal apa Pak? Di TMS atau pendaftar pemilih baru atau bagaimana Pak? Ada semua. Ada yang
kalau di Pademau ini ada yang kami TMS seperti pemilih ganda. Satunya terdaftar di Semarang, satunya terdaftar nama satu orang terdaftar di Pamekasan. Ternyata yang false yang di Semarang, yang true di Pamekasan. Kalau yang di Kangean itu sudah false, sudah true semua. Kemudian himbauan yang terakhir di Galis itu ada yang pemilih baru, kemudian ada yang pindah, seperti itu. Mungkin apa langkah-langkah ke depan untuk kemudian menghadapi triwulan kedua gitu Pak ya, sebelum masuki pleno kedua ini apa saja yang bisa dilaksanakan KPU setelah melaksanakan rekomendasi atau sarper dari Bawaslu seperti itu? KPU akan terus melakukan saran perbaikan atau himbauan yang dilaksanakan oleh Bawaslu, itu yang pertama. Yang kedua, KPU terus melakukan pemutakhiran data baik secara mandiri jika itu ada laporan atau temuan di bawah. Kemudian yang ketiga, KPU akan terus sampai saat ini melakukan koordinasi dengan KPU provinsi jika nanti ada tabrak data. Maksudnya ada data yang ganda? Gitu? Ada data yang ganda dengan provinsi lain atau bahkan dengan kecamatan yang lain. Selama per triwulan itu pasti ada data yang kemudian seperti itu ya Pak? Betul, ada. Bahkan di triwulan pertama itu ada data ganda banyak, bukan data ganda, data yang sama di Kabupaten Sampang. Ada juga yang dari luar negeri, ada juga yang dari, kata saya tadi, Semarang, banyak. Kalau di luar negeri gimana caranya sih? Maksudnya dipastikan itu ganda dengan luar negeri gimana ya Pak? Kalau si Pak Kades kan tadi bisa dilihat lewat aplikasi gitu. Ya. Kalau luar negeri bagaimana itu Pak? Lihatnya KPU. Nanti akan ada tabrak data ketika selesai kabupaten melaksanakan rapat pleno. Insya Allah tanggal 5 atau tanggal 6 ini akan dilaksanakan rapat pleno tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi itu nanti akan dilakukan tabrak data. Dalam tabrak data itu nanti akan mengundang Bawaslu dari provinsi. Nah, di sana dilakukan perbaikan-perbaikan sebelum dilakukan rapat pleno tingkat nasional. Nah, mungkin sahabat Sampan ini ada yang nanya nih Pak ya. Penasaran apa sih fungsinya PDBB ini kan dilakukan sampai tahapan pemilu gitu Pak atau pilkada gitu ya. Apa sih fungsinya dari PDBB ini Pak, data berkelanjutan itu sendiri bagi KPU dan masyarakat? Ya, salah satu tujuan dilaksanakannya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini untuk memastikan bahwa data pemilih itu, yang pertama, data pemilih itu betul-betul akurat. Yang kedua, memastikan warga mempunyai hak dalam pesta demokrasi yang akan datang. Aslinya terdaftar sebagai pemilih gitu. Ya, betul. Apalagi KPU pada 2027 ini sudah dilaksanakan tahapan-tahapan termasuk verifikasi faktual partai politik. Itu sangat membantu sekali sehingga nanti di akhir tidak menumpuk data atau tidak kelabakan ketika kita melakukan verifikasi faktual. Artinya data ini digunakan ketika pemilu yang akan datang gitu Pak. Betul. Ya. Terakhir Pak ini ya sebelum kita akhiri podcastnya, pesan kepada masyarakat bagi yang kemudian belum tercatat atau kemudian belum melakukan rekaman di KTP, biar mereka tetap tercatat mereka datanya biar kemudian masuk daftar pemilih di pemilu yang akan datang. Yang pertama untuk kawan-kawan pemilih, terutama di Kabupaten Pamekasan, aktif-aktiflah untuk melakukan pemutakhiran data diri, baik jika ada keluarga yang meninggal atau ada data diri yang sudah berumur 17, aktif-aktiflah untuk mengikuti mengupdate diri baik ke Disduk Capil maupun di kelurahan atau desa. Yang kedua, untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang demokrasi, ikutilah media sosialnya KPU Kabupaten Pamekasan
sehingga nanti tahu tentang informasi terkini terkait dengan pelaksanaan demokrasi ke depan. Itu saja. Sahabat Sampan, itulah tadi sedikit mengulas tentang pengawasan terkait data pemilih di daftar pemilih berkelanjutan. Saya sebagai host pada kesempatan ini izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.